Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu kehadiran ya. Karena tadi sudah dibagikan linknya kan. Baik, ini sudah ada. Baik. Selanjutnya kita akan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, Mira. Pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita mulai dengan berdoa ya. Bismillah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini, belajar kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dan juga kecerdasan dalam pikiran kita. Selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu lagu nasional ya. Ibu Ina, baik, silakan didengarkan. Kita sudah mendengarkan lagu nasional yang berjudul Pemuda dan Pemudi. Ibu berharap semoga kalian menjadi pemuda dan pemudi yang menjadi generasi yang semangat, yang berkualitas tinggi, begitu ya. Ingat tidak pembelajaran kita pada minggu lalu? Itu mengenai apa ya? Teks eksplanasi, Bu. Teks eksplanasi. Masih ingat eksplanasi itu apa? Teks yang berisi gambaran atau terjadinya peristiwa, baik itu fenomena alam maupun sosial. Baik, tujuannya kita kan mempelajari tentang mengonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan maupun tulis. Nah, adapun indikatornya yang harus kalian penuhi yaitu menelaah informasi berdasarkan susunan pengetahuan, gagasannya, lalu ada membuktikan informasinya, lalu setelah itu merangkaikan informasi berdasarkan bukti. Nah, selanjutnya yang terakhir harus mampu mengkomunikasikan teks eksplanasi. Ini apa sih yang dibahas di dalam teks eksplanasi ini? COVID-19. Mengenai apanya nih COVID-19 ini? Penyebaran virus yang sangat cepat begitu ya penyebarannya. Dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir ini menjadi satu kesatuan atau ada keterikatan antara paragraf awal hingga akhir? Ada, Bu. Mir? Paragraf awal merupakan pernyataan umum. Ya. Paragraf kedua merupakan urutan sebab akibat. Merupakan interpretasi. Nah, ini susunan isi pengetahuan dan yang pertama itu ada pernyataan umum tadi ya. Pernyataan umum itu adalah pernyataan tentang suatu topik. Nah, ini biasanya pernyataan umum ini adanya di awal paragraf begitu ya. Biasanya dia menjelaskan terlebih dahulu. Misalnya mengenai topik itu apa dijelaskan. Diameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya.
pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Berbagai tempat, seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu, lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah. Isi informasinya begitu. Coba ada yang bisa menjawab? Siap, Bu. Baik. Di dalam video tersebut ada menjelaskan tentang cara virus tersebut berkembang biak. Lalu ada juga cara untuk bagaimana kita menghindari virus tersebut dengan cara menjaga jarak dan harus selalu memakai masker. Ada juga cara untuk bagaimana kita mencuci tangan dengan baik. Tadi yang Ibu sajikan. Berisi tentang penyebaran virus corona, Bu. Penyebaran virus Corona. corona. Baik. Apakah dari awal hingga akhir narator menjelaskan dengan secara keterkaitan dari awal sampai akhir begitu? Iya, Bu. Bu, Ya, baik. Silakan, Mir. ya kan seperti yang disebutkan Ibu tadi bahwa interpretasi itu kadang ada, kadang tidak. Nah, untuk menentukan apakah teks di dalam teks eksplanasi itu ada interpretasi atau tidak, itu bagaimana Bu cara menentukannya? Kalau cara menentukannya itu sendiri, kalau interpretasi itu kan Mira ingatnya kan interpretasi itu sebagai kesimpulan. Hanya kesimpulan itu berupa penyelesaian dari masalah di atas begitu. Paham ya, Mir? Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lain ada yang mau untuk masuk ke e-learning. Di sana kalian masuk ke kerja kelompok ya, tugas kelompok. Silakan masuk ke tugas kelompoknya 11 MIPA 2. Kelompoknya hampir sama dengan kelompok yang minggu lalu begitu ya. Nah, silakan masuk ke tugas kelompoknya. Sudah masuk, tapi tanpa meninggalkan room ini ya. Bu. Ya, silakan masuk ke tugas kelompok ya. Sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya melalui WA ya. Ibu kasih waktu berapa menit nih maunya? 10 menit cukup? 15 menit mungkin, Bu. 15 menit, boleh silahkan ya. 1. Pernyataan umum, coronavirus atau bisa disebut corona memiliki bentuk bulat berdiameter 100 hingga 126 meter. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. 2. Urutan kejadian. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu, kemudian Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain. Beri nama dari untuk itu, Bu. Dari untuk itu. Jadi kalimat selain itu untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan dan minuman. Itu masuknya ke Urutan kejadian. urutan kejadian. Oke, sudah berbeda pendapat ya. Ok, Habsah. Nih, sudah terlihat ya? Nih, dari Siti Nurjana. Sama kan? Sama dengan Habsah? Siti Nurjana? Sama, Bu. Sama, kita lihat. Oke, nah. Coba mau. Pernyataan umum, coronavirus atau biasa disebut virus corona memiliki bentuk bulat berdiameter 100 hingga 126 meter. 2. Sebab akibat, virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu kemudian Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain,
Bisa jadi Ya. Itu urutan sebab akibat nih yang ini katanya. Ini sampai sini. Urutan Yang berbedanya yang mananya, Rin? urutan kejadian. Kenapa? Kalau Rina dari Kalau Rina dari air liur bisa menempel. dari sini. Sedangkan yang ini Iya. masih masuk ke dalam pernyataan umum begitu. Iya. Oke, kalau dari interpretasinya, apakah betul ini termasuk ke dalam interpretasi, Rin? Menurut Ibu. Baik, Bu. Jadi untuk menjawab bagian pernyataan umum, misalnya urutan sebab akibat dan interpretasi itu harus jelas agar kita bisa menentukan jadi yang ini tuh adanya di paragraf 1 atau di paragraf 2 dan jangan terlalu singkat juga. Dan untuk menentukan interpretasi itu bisa diketahui ciri-cirinya, ada berupa maka, tanggapan, jadi, dan karena interpretasi itu merupakan kesimpulan dari keseluruhan tersebut. Baik, sekarang kita lanjut untuk latihan kalian sebagai pemahaman akhir begitu ya. Nah, ini Ibu akan bagikan link untuk bukan link ya, tapi kalian masuk lagi ke e-learning untuk mengerjakan post test. Di situ ada di kolom tugas. Silakan untuk masuk ke e-learning. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Ya, Bu. Ya, baik, silakan. Pembelajaran kita hari ini apa menyenangkan? Menyenangkan, Bu, dan mudah dipahami. Menyenangkan dan mudah dipahami, tapi lebih dipahami lagi, banyak membaca lagi begitu ya. Baik, apakah lah ya, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini menempel gitu ya, ilmu yang kita dapatkan hari ini menempel dan terus tidak lupa begitu ya untuk kedepannya, karena untuk pertemuan kita yang ketiga nanti di minggu depan masih dalam teks eksplanasi, namun kita akan lebih memfokuskan kepada menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi dari sekarang boleh mencari begitu sumber-sumber mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Begitu ya. Ya, Bu. Baik. Sebelum menutup kelompoknya, mana nih? Kelompok Rina ya tadi ya, yang betul ya, yang hampir mendekati, dan kelompok Mira. Nah, itu sudah mendekati kepada apa yang diharapkan jawabannya begitu. Tapi untuk yang lebih aktifnya juga Ibu memberikan selamat nih untuk Mira, kasih ya. Iya, misalnya tatap muka, Ibu bisa memberikan penghargaan berupa coklat atau apa begitu ya, permen begitu ya. Tapi kalau untuk sekarang hanya poin saja ya, nilai begitu. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk dipimpin doanya oleh ketua kelas. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kehadirannya begitu ya. Mohon maaf bila ada kata dan perbuatan dari Ibu yang menyinggung perasaan kalian begitu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.